Luhut Binsar Panjaitan membantah ada jebakan utang Cina dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Ia bilang utang yang dilontorkan pemerintah Cina merupakan kategori investasi lantaran diperuntukkan untuk infrastruktur yang produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Pemirsa, kita jumpa lagi di acara Dibacain Berita. Bung kameramen dipersilahkan. Siap, terima kasih Bung Alfian. Semoga Bung Alfian dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan Bung Alfian oleh Allah. Amin, amin ya Allah. Nah Bung Alfian, ini ada berita yang menyayat hati masyarakat Indonesia Bung Alfian. Jadi Bung Alfian ada posting di Instagram, itu ada berita dari Kompas dan CNBC. Nah dari Kompas itu judulnya Bung Alfian, Cina minta APBN jadi jaminan utang kereta cepat Jakarta-Bandung. Indef merespon, resikonya sangat besar. Kemudian dari CNBC, proyek kereta cepat bukti RI masuk jebakan utang Cina. Gimana respon awal Bung Alfian? Hal ini perlu saya buka sedikit Bung kameramen dan seluruh pemirsa. Tanggal 27 bulan Februari 2017, orang yang sedang bertutur ini yang bernama Alfian Tanjung telah menceramahkan bahaya penjajahan Cina itu 6 tahun yang lalu, dan artinya ini sebagai sebuah progres yang sangat menyedihkan. Jadi berita ini merupakan satu catatan betapa gegabahnya penanganan kereta cepat Jakarta-Bandung. Iya. Kenapa? Karena program ini kan mulanya ditawarkan oleh pemerintah Jepang dengan bunga 0,1% dan seterusnya. Iya. Ya kan, kemudian tergiur dengan pendekatan-pendekatan yang mesti ujung-ujungnya cuan buat bagi tuan-tuan, cuan buat puan-puan, itu semua sudah sampai pada bentuk pemindahan penanganan proyek yang mulanya di komitmen dengan Jepang lalu beralih ke Cina yang bunganya 3, sekian persen, yang akhirnya permintaan mengemis kemarin ditolak. Mengemis itu terus terang saja teman-teman. Ya, tolong dong bunganya jangan segitu dong, gitu kira-kira gitu kan, tapi kan ditolak. Nah ini jadi catatan buat kita, dan jebakan ini harus diselesaikan dengan dua cara. Yang pertama dengan kemampuan negosiasi dalam hubungan antar negara dalam urusan utang piutang. Yang kedua harus diselesaikan secara politik. Iya. Karena perlu kekuasaan dan penguasa yang mempunyai kekuatan secara sistem pengelolaan negara dan kekuatan secara hubungan luar negeri dan politik luar negeri. Begitu Bung kameramen. Iya Bung Alfian, ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan begini Bung Alfian. Kok Cina berani ya Bung Alfian sampai ini, walaupun dia bahasanya ingin APBN jadi jaminan, tapi ini terkesan ngancem Bung Alfian kalau yang saya lihat. Menurut Bung Alfian, kenapa Cina berani sampai ngancem gitu Bung Alfian? Itu pertama. Yang kedua, apa bahayanya Bung Alfian kalau akhirnya Indonesia menerima APBN jadi jaminan utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Bung Alfian? Ini harus dibaca dalam kacamata pengkhianatan dan kedunguan ya. Dalam konteks ketidakmampuan melakukan negosiasi dalam hutang piutang. Ini menurut saya sebuah kelalaian lah kalau dalam bahasa yang paling halus. Iya. Nah, ini berbahaya sehingga akhirnya kita sangat melihat dan kita mendengar dengan sangat masyghul ya, dengan sangat galau. Betul. Kenapa kok orang mau minta utangnya dibayar tapi ngatur sistem keuangan kita? Ini berarti ada persoalan serius. Iya. Nah, kalau situasi ini dibiarkan, kita sudah harus tengok bagaimana kondisi Bangladesh, bagaimana kondisi Angola, Zimbabwe, Tibet, ya, dan juga kalau mau kita buka Timur. Jadi negara-negara yang sudah terjerat dengan utang Cina itu, mereka menjadi betul-betul jongos Cina. Nah, jadi bisa-bisa, na'udzubillah, semoga tidak terjadi. Amin. Kalau tahun ini dilarang orang berbuka puasa, boleh jadi tahun-tahun ke depan dilarang orang berpuasa. Karena yang terjadi di Angola, salah satu negara di Afrika, itu per Januari 2017
DPR-nya, Dewan Perwakilan Rakyat dari Angola itu telah membuat peraturan yang sangat tidak masuk akal, yaitu melarang penggunaan masjid untuk apapun. Jadi sampai hari ini di seluruh Angola, masjid itu tidak boleh dipakai untuk kegiatan-kegiatan ibadah, menuntut ilmu, kegiatan-kegiatan lainnya. Kalaupun mereka mau sholat tuh hanya di teras masjid, dalam posisi masjid itu digembok atau ditutup permanen, yang nggak boleh orang masuk ke dalam untuk sholat. Itu menurut yang saya tahu dari sejak awal 2017. Nah, ini kelihatannya berkolaborasilah ya antara persoalan kita dengan Cina, dengan hutang budi kita yang kita akhirnya diatur oleh si pemberi hutang. Nah, di sisi lain kita memberikan karpet emas dengan keluarnya Kepres nomor 17, Impres nomor 2 dan Kepres nomor 4. Kelihatannya ini ada semacam pertemuan ya secara resultante dalam konteks negatif. Mereka telah melakukan sebuah perselingkuhan palu arit dengan bintang merah. Nah, ini kelihatannya harus dibaca dengan mendalam, dan maka untuk seluruh bangsa Indonesia, siapapun yang ahli bidang ekonomi, ahli politik internasional, hubungan internasional, ini harus mengingatkan bahwa ini adalah kesalahan orang-orang yang dengan gegabah terus-menerus meminta utang kepada pihak Cina. Jadi silakan, kita sudah tahu orangnya yang sekarang sedang kebingungan, dia bolak-balik minta permakluman. Dan menurut saya secara fungsi-fungsi kenegaraan, orang tersebut harus ditangkap. Iya. Betul, dia termasuk kelompok pengkhianat. Siapa orang itu? Ya, cara melihatnya bukan dengan menyebut namanya, tapi lihat kriteria ketatanegaraan kita. Sebenarnya kalau mau ini Bung Kameramen, ada standar persentase jumlah hutang disandingkan dengan APBN atau tingkat kekuatan ekonomi nasional. Iya, betul. Kalau nggak salah sempat saya dengar angka 30% dari apa gitu. Nah, itu menjadikan syarat mutlak untuk impeachment alias dipecatnya atau diberhentikannya seorang presiden. Artinya ini dilihat dalam kerangka sistem tata kelola secara tata negara. Nggak ada urusan di sini dengan makar, dengan apa, nggak ada urusan. Ini yang jelas, ini harus menjadi perhatian dengan alarm lampu merah dengan bunyi yang sangat keras. Iya, Bung Alfian, saya menangkap yang Bung Alfian maksud. Mungkin ini salah satu berita yang nyambung, Bung Alfian. Luhut gagal nego bunga pinjaman kereta cepat. Indonesia masuk ke jebakan utang Cina. Nah, saya tertarik dengan kalimat Bung Alfian yang negara-negara yang sudah masuk jebakan Cina, akhirnya mereka mengalami guncangan ya Bung Alfian, sampai tidak boleh ibadah, dan itu persis yang terjadi di Muslim Uighur, Bung Alfian. Nah, ini yang saya pertanyakan, Bung Alfian. Bagaimana kalau kita kondisinya sudah seperti ini, nanti orang-orang seperti Ustadz Alfian, Ustadz Edi Mulyadi, Habib Rizik mempertanyakan ini, tapi malah dikriminalisasi, ini gimana nih Bung Alfian? Ya, saya pikir saatnya kita menyatakan perang terhadap orang, karena di sini sudah terjadi bentuk kewajiban secara kebangsaan kita, bahwa kita sudah diinjak-injak oleh orang yang sebetulnya hubungannya adalah hubungan antar negara. Nah, jadi patriot-patriot yang berkarakter Sudirman, yang berkarakter Tuanku Imam Bonjol, yang berkarakter Cut Nyak-din, yang berkarakter Sultan Hasanuddin, semua harus mulai mematut diri. Dan saya sering mengatakan di beberapa kesempatan belakangan ini perlu ada kesiapan-kesiapan di tingkat lokal, dalam konteks strategi lokal, mobilisasi lokal. Karena kalau kita pernah belajar dari Jenderal Sudirman, itu kan perang gerilya itulah yang banyak diadopsi oleh Vietcong. Ketika dia bisa mengalahkan tentara Amerika di Vietnam pada tahun 1972. Jadi artinya seluruh bangsa Indonesia, alarm penjajahan bintang merah kepada kita sudah pernah dibahasakan oleh orang yang bernama Alfian Tanjung pada bulan Februari 2017. Jadi kalau dimasukkan ke tahun sekarang sudah 6 tahun lalu, saya sudah menegaskan beberapa kejelasan-kejelasan secara indikatoris bahwa negara kita ada dalam cengkeraman Cina, dan ini terlihat dengan adanya ketidaksanggupan kita untuk bernegosiasi. Itu yang 3% itu adalah untuk pembayaran bunga hutang loh. Jadi bunga bukan utangnya, bukan pokoknya. Jadi kita lagi bicara bibit ke nerakanya, karena kan riba nih, ya. Jadi kita sedang akan menegosiasi riba ini dalam posisi kita terhina dan dihinakan.
Ya, baiklah pemirsa sekalian, maka untuk ke depan saya Alfian Tanjung mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang menuntut kita untuk belajar dari sejarah, yang menuntut kita untuk jeli melihat strategi musuh negara kita, yang membuat kita harus mematut diri, membangun jiwa patriotis untuk kita menjadi bangsa yang tetap kuat dan tidak mau dijajah oleh siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.